Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Subhanaka Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وقال من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. أما بعد. Ayyuhal ikhwah hafizakumullah wa ra'akum. Kita kembali pada pembacaan kitab At-Taqriratus Sadidah fil Masailil Mufidah, Qismul Buyu' Qismul Buyu' wal Faraid, yang ditulis oleh Asy-Syaikh Al-Habib Hasan ibn Ahmad ibn Muhammad Al-Kaf. Dan kita terakhir pembahasan tentang sighah, ya, sighah atau ijab qabul. Dan ini bagian dari pembahasan rukun-rukun jual beli. Jadi rukun-rukun jual beli di At-Taqrirat As-Sadidah ini disebutkan ada 3, yaitu yang pertama aqidan, 2 orang yang berakad dan sudah kita bacakan syarat-syaratnya. Kemudian ma'qud alaihi, yang diakadkan yaitu barang dan harga, juga sudah kita bahas. Kemudian yang ketiga adalah sighah, ijab qabul. Dan sedikit sudah kita bahas ya tentang sighah. Nah, dan rukun jual beli ini juga bisa dikatakan atau bisa disebutkan jumlahnya adalah 6 ya. Jika 3 tadi kita pecah, jika 3 tadi kita pisah-pisah, yaitu penjual, pembeli, harga, barang, ijab, dan qabul. Totalnya ada 6. Nah, sekarang kita lanjutkan pembahasan tentang sighah atau ijab qabul, yaitu syarat-syarat sighah, ya, syarat-syarat sighah. Saya akan bacakan, terjemahkan, dan beri ta'liq, beri penjelasan sedikit, penjelasan ringkas jika diperlukan. Jika tidak diperlukan, maka kita tinggal baca saja. Baik, ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu asy-Syaikh Al-Habib Hasan ibn Ahmad ibn Muhammad Al-Kaf hafizahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini. Amin. Syurutus sighati salasata asyara. Syarat-syarat sighah atau ijab qabul ada 13 syarat. Ada 13. Baik. Yang pertama, alla yatakhallala bainal ijabi wal qabuli kalamun ajnabiyun. Di antara ijab dan qabul, ya, di antara ijab dan qabul tidak tidak dicampuri oleh kalam ajnabi. Jadi ijab dan qabul, antara ijab dan qabul itu tidak dicampuri, tidak dimasuki oleh kalam ajnabi.
Nah, apa itu kalam ajnabi? Dhabitul kalamil ajnabi, dhabit ketentuan tentang kalam ajnabi itu adalah huwallazi laisa lahu ta'alluqun bil bai'i. Adalah yang tidak berhubungan dengan jual beli. Kalam yang tidak ada hubungannya dengan jual belinya. Fala yadurru ishtiratul khiyari awil ishhadi awil rahan bainal ijabi wal qabul. Maka tidak yadur ya, tidak merusak sirah jika di tengah-tengah ijab qabul tadi ada uh, pensyaratan ya, adanya khiyar, adanya pemberian kesaksian atau adanya rohan di antara ijab dan qabul tersebut. Mengapa? Karena khiyar, ishad dan rohan ini semuanya berkaitan dengan jual beli sehingga tidak termasuk kalam ajnabi. Kita lihat catatan kaki. Wa ba'duhum yaqulu, dan sebagian ulama mengatakan wa ma lam yakun min muqtadayatil aqdi. Kalam ajnabi itu adalah kalam yang tidak termasuk dalam uh, konsekuensi dari akad ya. Atau hal yang memang diperlukan di dalam akad. Di sini katakan kasyaratir raddi bil aibi, seperti pemberian syarat pengembalian barang jika ada cacat, wala min masalihihi, dan juga bukan termasuk ke dalam kemaslahatan kemaslahatan akad. Kasyaratir rahni wal ishad, seperti pemberian syarat atau pensyaratan adanya rohan dan adanya kesaksian. Wala min mustahabbatihi, dan juga bukan hal yang dianjurkan di dalam akad. Kal khutbati allati tustahabbu 'inda rafi'i, seperti khutbah akad ya, yang dianjurkan menurut Imam Ar-Rafi'i ya. 'Inda rafi'i qiyasan 'ala nikah, yang dikiaskan dengan nikah, karena pada saat nikah dianjurkan khutbah, maka pada saat jual beli juga sama. Khilafan lin Nawawi, berbeda dengan An-Nawawi, ai fi adami sunniyati. Artinya Imam An-Nawawi tidak menganggap adanya kesunnahan atau anjuran dalam hal ini. Ma'attifaqihima ala adami dararil khutbah. Namun keduanya bersepakat, yaitu Ar-Rafi'i dan An-Nawawi, bahwa khutbah ini tidak merusak ijab qabul. Nah, jadi baik muqtadayatnya, baik masalihnya maupun mustahabbatnya ini tidak termasuk kalam ajnabi. Nah, jadi kalam ajnabi itu di luar itu semua, yang tidak ada hubungannya dengan akad jual belinya. Nah, jadi jika antara ijab dan qabul itu diisi atau dicampuri oleh kalam ajnabi ini, maka ijab qabulnya tidak sah ya, ijab qabulnya tidak sah. Syarat kedua, alla yatakhallala bainahuma sukutun tawil. Antara ijab dan qabul ini tidak dicampuri atau tidak dimasuki oleh sukutun tawil, oleh diam dalam waktu yang lama. Nah, dhabitus sukutit tawil, dan dhabit dari diam yang lama ini, ma yazidu ala ma yaqa'u minas sukuti fi majlisit takhatub, yaitu yang lebih daripada diam yang biasa terjadi dalam pembicaraan. Artinya saat kita berbicara dengan orang lain kan ya ada jeda ya, jeda itu kan diamnya ya. Nah, kalau lebih daripada jeda biasanya itu, maka berarti termasuk sukut tawil. Jika lebih daripada diam biasa saat kita berbicara. Nah, maka itu dianggap sukut tawil, dan itu menjadikan sighahnya menjadi tidak sah. Wa qala ba'duhum, dan sebagian ulama mengatakan huwa ma yush'iru bil i'radi 'anil ijabi au 'anil qabul bihaitsu la yu'addu jawaban fil 'urfi. Sebagian ulama mengatakan dhabitnya adalah sukut tawil ini adalah yang
membuat yang menunjukkan adanya i'rad ya, menunjukkan adanya berpaling ya, adanya menghindari dari ijab atau dari qabul. Bihaitsu la yu'addu jawaban fil 'uruf. Yang secara uruf itu teranggap tidak sebagai jawaban. Jadi maksudnya ketika diam itu membuat kita merasa, mengetahui bahwa lawan bicara kita tidak sedang menjawab kita karena diam dalam waktu yang lama. Misalnya kita bertanya gitu misalnya ke orang siapa itu gitu. Nah, kemudian lawan bicara kita pasti ada jeda ya. Nah, jeda biasa itu tidak termasuk sukut tawil. Tapi kalau jedanya lama yang membuat kita dia tidak berkeinginan menjawab pertanyaan saya gitu. Nah, kemudian dia berkomentar setelah itu, nah maka komentarnya itu tidak dianggap secara uruf sebagai jawaban atas pertanyaan saya. Nah, ini berarti sukut tawil ya. Ini sukut tawil, dan kalau ada sukut tawil semacam ini maka ijab kabulnya tidak sah. Ijab kabulnya tidak sah. Baik, kita lihat catatan kaki lagi. Qala Al-Bujairimi berkata, innahu biqadri ma yaqta'ul qira'ata fil Fatihati wa huwa zaidu ala saktati at-tanaffus. Al-Bujairimi mengatakan bahwa kadarnya adalah kadar yang bisa memutus mualah dalam Al-Fatihah dalam salat. Ya, di antara syarat membaca Al-Fatihah itu harus mualah ya. Harus berkesinambungan. Dan kalau terputus maka harus diulangi lagi ya. Kalau terputus maka harus diulangi lagi bacaan Al-Fatihahnya. Nah, dan itu batasnya itu adalah lebih daripada diam untuk bernafas ya. Diam untuk bernafas. Nah, jadi diam untuk bernafas ini kan sesuatu yang normal sekali ya. Nah, kalau lebih daripada itu, maka menurut Al-Bujairimi di sini berarti dia dianggap sudah sukut tawil ya, dan berarti ijab kabulnya tidak sah. Ijab kabulnya tidak sah. Baik. Ini menurut Al-Bujairimi ya. Jadi ada beberapa dhabit yang dijelaskan oleh para ulama tentang sukut tawil tadi. Baik. Kemudian yang ketiga, syarat yang ketiga, an yatawafaqa al-ijabu wal qabulu fil ma'na. An yatawafaqa al-ijabu wal qabulu fil ma'na. Adanya kesesuaian antara ijab dan qabul secara makna. Wa illam yatawafaqa fil lafzi. Meskipun bisa jadi tidak berkesesuaian secara lafaz. Jadi yang penting maknanya sesuai. Ka'an yaqula, seperti misalnya seseorang berkata, ishtaraitu hadzal kitaba bi'asyarah. Saya beli buku ini seharga 10, misalnya 10 dirham misalnya. Kemudian fayaqul, kemudian dijawab qabiltu bi khamsatin ma'a khamsah. Saya terima dengan 5 plus 5. Nah, maka ini sama ya. Maka sama. Satunya mengatakan 10, satunya mengatakan 5 tambah 5 ya. Semuanya 10 artinya. Maka karena maknanya sama sah ya. Maknanya sama maka sah. Wa amma idza qal, adapun jika si pembeli berkata, ishtaraitu minka hadzal kitaba bi'asyarah. Saya beli buku ini darimu seharga 10 ya. Faqala al-bai'u, kemudian si penjual menjawab, qabiltu bi'ishrin. Saya terima dengan harga 20. Fala yasih. Ya. Fala yasihhu. Mengapa? Karena beda ya, satunya 10, satunya 20.
Baik. Kemudian syarat yang keempat, ada ta'liq, tidak adanya ta'liq, yang menggantungkan akad ini pada sesuatu. Ka'an yaqula bi'atuka idza jaa ramadhana fala yasihhu. Seperti penjual berkata, saya jual ini kepadamu, ya, saya jual jika datang bulan Ramadan. Saya jual kepadamu ketika datang bulan Ramadan. Ya, dan bulan Ramadan kan belum datang saat itu. Ya. Nah, maka ini namanya ta'liq. Ya, idza jaa Ramadan, maka tidak sah. Ya. Tidak sah jual beli semacam ini. Kemudian yang kelima, ada ta'kid. Tidak adanya pembatasan waktu. Tidak adanya pembatasan waktu. Jadi kalau ada pembatasan waktu, maka tidak sah. Ka'an yaqula bi'tuka hadzal kitaba syahran. Saya jual kepadamu buku ini selama sebulan. Fala yasih, maka tidak sah karena adanya takkid selama sebulan tadi itu. Jadi jual belinya harus ketika ditransaksikan ya berarti saat itu juga ya. Dan tidak ada batas waktu, artinya untuk seterusnya atau untuk selamanya. Baik. Yang keenam, syarat keenam, an la yataghayyaral awwalu qabla tsani. Ya. Ai alla yataghayyaral badi bitalaffuz. Tidak terjadi perubahan pada yang pertama sebelum yang kedua. Artinya tidak ada perubahannya, berubah yang dari yang pertama kali berucap ya, baik penjual ataupun pembeli. Dan makna taghayyur di sini adalah ay yafsahu au yarji'u 'anil bai'i qabla faraghis tsani min kalamihi. Yaitu dibatalkannya, difasahnya jual beli atau rujuknya dia dari jual beli, artinya dia tidak jadi melakukan itu ya, melakukan transaksi jual beli sebelum pihak kedua selesai berucap atau selesai menjawab. Baik, kita lihat catatan kaki. Wa kadzalika an yughayyiral mubtadi'u minal 'aqidaini ma'atabih. Demikian juga kalau orang yang memulai transaksi ya dari penjual atau pembeli mengubah apa yang telah dia sampaikan ya. Kalau dia berkata bi'tuka dzal kitaba balil qalama. Saya jual kepadamu buku ini. Tapi pulpen gitu misalnya. Lam yasihha, maka tidak sah. Au bi'tuka hadza halan bal muajjalan. Saya jual ini kepadamu secara tunai. Kemudian dia ganti setelah itu bal muajjalan, tapi secara tidak tunai, muajjal. Secara ditangguhkan ya, penundaan pembayarannya. Maka lam yasihha, maka tidak sah. Li dha'fil ijabi bit taghyir, karena lemahnya ijab karena adanya perubahan. Jadi baik di fasahnya dibatalkannya atau dia rujuk dari jual beli tadi atau dia mengubah apa yang diucapkan ya pada contoh-contoh tadi, maka semacam ini sebelum selesai orang kedua menjawab, maka yang seperti ini membuat ijab kabulnya menjadi tidak sah. Ijab kabulnya menjadi tidak sah. Baik, kita lanjut. Syarat ketujuh. An yatalaffaza bihaitsu yusmi'u man biqurbih. Fala yasihu idza talaffaza wa asma'a nafsahu faqat. Dia melafazkan ucapannya, ya, mengucapkan hingga dia bisa memperdengarkan suaranya tadi atau suaranya tadi terdengar oleh orang di dekatnya.
maka tidak sah ijab qabul jika dia melafazkan ucapannya tadi dan hanya memperdengarkan pada dirinya sendiri. Jadi suaranya pelan gitu. Dan tidak ada yang mendengar suara itu kecuali dirinya sendiri atau telinganya sendiri. Maka yang semacam ini tidak sah. Baik, nah turunan dari syarat ketujuh ini ada pembahasan isyaratul akhras. Ya. Isyaratul al-akhras. Hukmu isyaratil akhras. Hukum isyarat dari orang yang bisu. Nah, di sini ada ketentuan isyaratuhu idza kanat yafhamuha kullu ahadin fahiya sharihatun fatasihhu bila niyatin. Isyaratnya akhras tadi jika difahami oleh kedua belah pihak, baik si akhras maupun lawan bicaranya, difahami oleh keduanya dengan jelas, maka itu seperti sharih ya, isyaratnya sharihah seperti lafaz yang sharih, maka sah isyaratnya itu tanpa perlu dipertanyakan niatnya ya. Wa idza kanat la yafhamuha illal fatinuna au khulata'uhu fahuwa kinayah. Adapun jika tidak difahami ya, uh, tidak difahami isyarat itu kecuali oleh orang yang memiliki pemahaman yang baik gitu ya, memiliki kecerdasan yang tinggi terhadap isyarat tersebut atau apa namanya difahami oleh orang yang biasa berbicara dengan dia, artinya tidak bisa difahami oleh orang selain itu gitu. Fahiyah kinayah, maka isyaratnya itu seperti isyarat kinayah ya. Watasihu ma'an niyah, dan sah isyaratnya itu disertai dengan niat. Artinya untuk memastikan apakah sah atau tidak, berlaku atau tidak, maka perlu dicek niatnya ya. Perlu dicek niatnya. Jadi yang kedua tadi adalah kalau isyaratnya itu tidak ada yang paham kecuali orang yang uh, apa mungkin memiliki uh, pengetahuan khusus tentang itu gitu ya, atau orang yang sangat cerdas atau orang yang memang sudah biasa berinteraksi dengan orang tadi sehingga dia paham gitu. Nah, adapun orang yang tidak terbiasa berinteraksi dengan akhras dan dia biasa-biasa saja dalam pemahaman dan dia tidak bisa memahami, nah maka isyarat akhras yang semacam ini terkategori kinayah, terkategori kinayah. Dan kinayah itu memerlukan niat ya. Berbeda dengan perkataan yang jelas atau sharih ya, atau di isyarat yang sharih di sini. Baik. Wa amma isyaratun natiqi fala tu'tabaru. Adapun isyarat dari natiq, isyarat dari orang yang bisa bicara, maka tidak teranggap. Jadi kalau orang yang bisa bicara bertransaksi jual beli, orang yang bisa bicara bertransaksi jual beli tapi dengan isyarat, maka ini tidak teranggap ya. Dan kita sudah bahas pembahasan sebelumnya tentang bai' al-mu'atah yang menurut pendapat mu'tamad dalam mazhab al-Imam Asy-Syafi'i itu tidak sah ya. Sehingga ya harus dengan lafaz gitu. Harus dengan lafaz dan tidak cukup dengan isyarat. Dan isyarat akhras diizinkan, dibolehkan karena memang ya dia tidak bisa bicara. Adapun natiq, orang yang bisa bicara maka tidak dianggap ya, tidak diterima isyaratnya. Kita lihat catatan kaki. Faidah ini faidah tambahan ya. Isyaratul akhras mislu nutqin natiq. Isyarat dari orang yang bisu itu seperti ucapan orang yang bisa bicara. Fi jami'i abwabil fiqhi. Dalam seluruh bab-bab fikih. Jadi isyaratnya orang bisu itu sama dengan ucapannya orang yang bisa bicara dalam semua bab fikih. Illa fi salasi masail. Kecuali pada 3 perkara. Yang pertama fi syahadati. Dalam kesaksian.
fala yumkinu an yashhada bil isyarati. Maka tidak mungkin dia memberi kesaksian dengan isyarat, jadi tidak diterima. Kemudian fil hinsi, dalam pembatalan sumpah, fala yahnatsu idza halafa alla yukallima Zaidan fakallamahu bil isyarah. Tidak terhitung batal sumpah atau pembatalan sumpah kalau seseorang bersumpah untuk tidak berbicara kepada Zaid, bahwa dia bersumpah untuk tidak berbicara kepada Zaid, kemudian dia berisyarat kepada Zaid, berkomunikasi dengan Zaid dengan isyarat, maka yang semacam ini tidak teranggap seperti ucapan, maka tidak batal sumpahnya, ya. Kemudian yang terakhir fi sholati, dalam salat, falau asyara bil bai'i awin nikahi wa kanat duna salati harakatin mutawaliyat fala tabtulu salatuhu wa in kathurat. Dalam salat, kalau seseorang berisyarat untuk jual beli atau nikah, ketika dia salat, dia berisyarat dalam konteks jual beli atau nikah, misalnya dengan menggerakkan tangan gitu misalnya ya, dan gerakannya itu kurang dari 3 gerakan besar berturut-turut, jadi 3 gerakan itu dengan anggota utama ya, anggota tubuh utama, 3 gerakan dan itu pun harus berturut-turut ya. Dan ini ada penjelasan terperincinya dalam pembahasan fikih salat ya. Nah, kalau kurang dari itu, dia berisyarat kurang dari itu, maka tidak batal salatnya. Wa in kasurat, meskipun dia berisyarat dengan isyarat yang banyak ya. Nah, berbeda dengan mengeluarkan ucapan ya, untuk jual beli atau nikah, itu membatalkan salat. Qala ba'duhum fi dzalika, sebagian ulama menyatakan dalam nazamnya ya, tentang hal itu, isyaratul akhrasi mithlu nutqihi fima ada salasatin li sidqihi fil hinsi was salati was syahadati tilka salasatun bila ziyadati. Isyarat akhras seperti ucapan orang yang bisa berucap kecuali pada 3 perkara, yaitu dalam pembatalan sumpah, salat dan kesaksian ya. Dan 3 itu tidak ada yang lain. Baik. Wa isyaratun natiq, kemudian lanjutannya, isyarat dari orang yang bisa berbicara la tu'tabaru, tidak dianggap illa fi salasatin, kecuali pada 3 perkara, majmu'atin fi qawli ba'dihim, yang dikumpulkan dalam perkataan sebagian ulama, isyaratun linatiqin tu'tabaru fil idzni wal ifta amanin zakaru. Isyarat dari orang yang bisa berbicara teranggap dalam izin, pemberian fatwa, dan pemberian jaminan keamanan. Jadi menurut para ulama, isyarat dari orang yang bisa berbicara hanya teranggap dalam izin, ya, pemberian izin misalnya untuk masuk ke rumah atau semisalnya. Kemudian pemberian fatwa dengan isyarat juga bisa ya, bisa diterima. Dan pemberian jaminan keamanan misalnya dari seorang muslim kepada orang kafir itu juga diterima dengan isyarat, Di luar itu tidak diterima. Baik, lanjut pada yang ke-8. Baqaul ahliyati ila wujudi syiqqil akhar. Masih berlakunya kelayakan untuk melakukan jual beli sampai pada keberadaan bagian atau ya bagian yang lain ya. Kharaja bihi idza zalatil ahliyatu qabla wujudi syiqqil akhar. Wa syiqqul akhar huwal qabul. Keluar darinya kalau kelayakan untuk bertransaksi tadi itu hilang sebelum wujudnya bagian yang lain, dan bagian yang lain ini adalah qabul ya, ijab dan qabul. Nah, gambarannya, suratuhu gambarannya, idza ajabal bai'u faqal,
jika si penjual melakukan ijab, ya. Penjual mengucapkan ijab misalnya dia mengatakan faqala bi'tuka hadza bikaza. Saya jual kepadamu ini seharga sekian. Ya, saya jual kepadamu ini seharga sekian. Wa qabla qabulil mushtari, dan sebelum pembeli mengucapkan qabul, ya. Sebelum mushtari mengucapkan qabul, tara'a 'alal bai'i al-jununu awil ighma. Kemudian si penjual tadi itu mengalami kegilaan atau pingsan, dan itu berarti dia kehilangan ahliyah, ya. Karena orang gila tidak berhak atau tidak layak untuk bertransaksi, misalnya demikian juga orang yang pingsan. Nah, maka sebelum ada qabul dari pembeli, kalau kemudian dia gila setelah itu, ya setelah dia mengucapkan ijab misalnya, kemudian gila sebelum qabul dari mushtari, maka akad jual belinya tidak, atau ijab qabul dari jual belinya tidak sah, ya. Baik, yang ke-9, syarat ke-9, al-khitabu. Fala budda min jarayanil khitabi bainal aqidaini. Khitab, adanya komunikasi, ya. Adanya saling berucap gitu, saling berhadapan, ya. Artinya mereka saling berkomunikasi. Fala budda min jarayanil khitab, ya harus gitu ya. Harus ada khitab di antara dua pihak yang berakad, yaitu penjual dan pembeli. Falau qala al-bai'u, kalau si penjual berkata, bi'tu Zaidan, saya jual kepada Zaid. Wal mushtari huwa Zaid, dan pembeli itu si Zaid tadi, lam yasihha, maka ini tidak sah. Mengapa tidak sah? Karena tidak ada khitab, tidak ada redaksi yang menunjukkan bahwa dia sedang berkomunikasi dengan si Zaid, ya. Yaitu dengan di sini dengan dhamir ka, ya, Anda gitu. Fala budda an yaqula, maka harus berkata bi'tuka, saya jual kepadamu. Jadi kalau dia katakan saya jual kepada Zaid, meskipun pembeli si Zaid, ya, tidak sah. Tapi harus saya jual kepadamu. Saya jual kepadamu. Nah, itu khitab yang dimaksud. Wa hadha syaratul wahid alladzi la yushtaratu fi 'aqdin nikah min hadhihi syurut. Dan ini adalah syarat satu-satunya yang tidak disyaratkan dalam akad nikah dari syarat-syarat ini. Adapun syarat-syarat yang lain itu berlaku juga dalam akad nikah, ya. Nah, sedangkan di sini khitab ini tidak berlaku syarat ini pada, atau tidak disyaratkan pada akad nikah. Namun disyaratkan pada akad jual beli di sini, ya. Jadi harus bi'tuka, saya jual kepadamu. Saya jual kepadamu. Kemudian syarat ke-10, an yutimmal mukhatabu, ay la budda an yutimma sighatal mukhatabu. Ijab kabul ini harus disempurnakan, harus diselesaikan oleh orang yang diajak bicara atau oleh orang yang diajak bertransaksi atau berkomunikasi dalam jual beli tadi. Jadi harus diselesaikan oleh dia. Artinya sighah, ijab dan kabul ini harus diselesaikan oleh mukhatab. Kharaja bihi, keluar dari syarat ini, artinya jika seperti yang disebutkan setelah ini, berarti ijab kabulnya tidak sah, ya. Ma idza khatabal bai'ul wakila masalan. Misalnya kalau si penjual berkomunikasi dengan wakil dari pembeli, misalnya, ya. Jadi yang bertransaksi, ya, itu antara penjual dengan wakil pembeli. Jadi si penjual sudah melakukan ijab kepada si wakil pembeli, ya. Sudah melakukan ijab kepada wakil si pembeli. Nah, maka pada kondisi ini yang menjawab atau yang qabul haruslah wakil itu, karena dia yang diajak
diajak berkomunikasi tadi atau diajak bertransaksi. Nah, ma idza khatabal bai'ul wakila masalan wal muwakkilu mawjudun. Dan muwakil, pembeli aslinya yang mewakilkan kepada wakil itu ada di sana. Faqala al muwakkil, kemudian si muwakkil, si pembeli aslinya berkata, qabiltu, saya terima, fala yasihhu, maka tidak sah. Mengapa? Padahal dia pembeli asli, sedangkan yang diajak bicara tadi cuma wakil. Nah, mengapa kalau muwakil yang menjawab tidak sah? Jawabannya karena khitabnya sebelumnya itu diberikan kepada wakilnya. Maka yang harus menjawab untuk menyempurnakan ijab kabul itu adalah wakil tadi yang diajak bicara. Adapun muwakil yang ada di sana ya dia cuma melihat saja. Dan kalau dia yang menjawab maka tidak sah. Baik. Kemudian yang ke-11 an yazkural mubtadi as-saman. Orang yang pertama mengucapkan transaksi atau ijab kabulnya ini menyebutkan harga, yang menyebutkan harga. Sawa'an kanal bai'a awil mushtari. Baik yang pertama ini adalah penjual ataupun pembeli. Jadi dia harus menyebutkan harga ya. Harus disebutkan harga. Bikaza ya. Bikaza bi'asyarah tadi dan seterusnya. Baik, lanjut yang ke-12 an yudhifal bai'a li jumlatihi. Dia sandarkan jual beli tadi pada untuk keseluruhannya. Fa'idha qal, kalau seseorang berkata, kalau dia berkata bi'tu, saya jual kepada tanganmu, bi'tu yadaka au ra'saka au nisfaka, saya jual kepada tanganmu atau saya jual kepada kepalamu atau saya jual kepada setengahmu, lam yasihha, tidak sah. Fala budda an yudhifa al bai'a li jumlatih fayaqul bi'tuka. Jadi harus jual belinya ini ya diarahkan kepada keseluruhan si pembeli ya. Yaitu saya jual kepadamu, bi'tuka. Saya jual kepadamu. Baik, yang terakhir yang ke-13 an yaqsidal lafza li ma'nahu. Nah, yang bertransaksi ini meniatkan lafaz itu sesuai dengan makna dari lafaz tersebut ya. Dia menunjukkan lafaz itu sesuai dengan makna dari lafaz itu. Fa idza kana a'jamiyan, nah kalau yang bertransaksi ini a'jami non Arab ya. Misalnya waqala bi'tuka, dan dia berkata bi'tuka jahilan ma'naha, dan dia tidak paham makna dari bi'tuka itu apa. Dia tidak mengerti bahasa Arab. Seperti kita orang Indonesia, orang ajam, kemudian kita bertransaksi ijab kabul, kita katakan bi'tuka, sedangkan kita tidak paham sama sekali apa itu bi'tuka, cuma ikut-ikutan orang misalnya, tidak mengerti juga, baik kita tidak paham bahasa Arab sama sekali, atau baik kita tidak paham bahasa Arabnya, atau kita tidak paham arti dari ucapan itu. Karena bisa saja kita ajam, tidak mengerti bahasa Arab, tapi lafaznya itu kita paham maksudnya ya. Nah, di sini dia tidak paham bahasa Arabnya dan tidak paham juga maksud dari lafaz itu. Ya, jahil maknanya. Jadi dia bi'tuka tapi tidak paham apa itu bi'tuka gitu. Nah, maka lam yasih, maka tidak sah ijab kabul semacam ini. Baik, ini ikhwah fillah hafizakumullah, kita cukupkan 13 syarat jual beli sebagaimana dijelaskan dalam kitab At-Taqriratus Sadidah fil Masail Al-Mufidah. Kalau ada komentar atau tanggapan silahkan disampaikan. Kalau ada kekeliruan dari yang saya jelaskan juga silahkan dikoreksi. Insya Allah nanti akan kita lanjutkan pada bagian-bagian berikutnya dari kitab ini. Demikian, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.